pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Tiga Baya SMK Negeri 3 Surabaya. Kita kedatangan tamu yang istimewa. Di sini ada ownernya CV Masa, Pak Riko. Selamat pagi, Pak Riko. Pagi. Ini juga kita ketemu dengan Pak Sugeng yang tidak asing lagi dari Propen. Selamat pagi, Pak Sugeng. Sehat, Pak Sugeng? Sehat, alhamdulillah. Dan ini yang punya gawe dari jurusan bangunan yang alhamdulillah pagi ini kita melakukan terobosan, yaitu dengan salah satu siswa kita yang namanya Mutiara itu diterima kerja di CV Masa. Alhamdulillah ini merupakan hal yang baru dan membanggakan untuk warga SMK 3 Surabaya. Pak Anwar, monggo Pak Anwar. Ini yang punya gawe Pak Anwar selaku ketua jurusan bangunan akan kita ajak ngomong bareng-bareng, bisa ngomong santai. Pak Anwar, monggo kami persilakan untuk bisa memulai pembicaraan kita. Siap Pak Muhammad, terima kasih. Dalam pembicaraan podcast kali ini edisi yang ke-102 Pak. Podcast SMK Tiga Baya. Pada awal pembicaraan kita ini, bahwasanya saya ingin mensipir suatu quote dari Kiai Haji Rahal Mahfud ya, dari Raja Islam, dan quote-nya ini cukup inspiratif sekali. Intinya begini, menjadi baik itu mudah. Menjadi baik itu mudah. Dengan diam, tidak melakukan apapun itu sudah nampak. Yang sulit itu menjadi bermanfaat, karena bermanfaat itu butuh perjuangan. Dan mungkin yang itu nanti kita bisa terjemahkan ke hal-hal yang ini Pak. Tema kali ini itu percepatan BMB. BMB sendiri itu adalah dari itu sekitar 8 tahun yang lalu muncul dari salah satu sekolah kami waktu itu. Bekerja B yang pertama itu bekerja, yang melanjutkan yang kedua Islam itu jalan. Jadi mensikapi itu cukup gimana caranya. Dan kemudian akhir-akhir ini itu mencuat lagi, sehingga kami mencoba mempola atas arahan dari Bapak Kepala Sekolah dipetakan supaya nanti bisa lebih fokus. Siapa yang mau belajar lebih melanjutkan nantinya kuliah, kemudian ada juga yang mau bekerja dari yang siswa ini, dan ada yang mau berwirausaha itu akan kita kasih baik. Nah, kenapa dalam tema ini kita ngomong dengan percepatan? Artinya kalau dulu 8 tahun yang lalu itu sekolah anak tersebut lulus baru dicarikan pekerjaan. Kalau tidak melalui program PI yang 6 bulan itu, nah itu kita manfaatkan betul. Jadi siapa yang ingin bekerja kita antarkan ke yang mau bekerja. Dan kebetulan kami ketemu dengan CV Masa dengan Pak Riko ini founder CEO CV Masa, dan ada sebenarnya 2 PT lagi Bang. Itu menyambut betul dengan apa yang kita pikirkan, sehingga salah satu kesempatan kami menempatkan 2 anak PKL di sana selama 6 bulan. Setelah dievaluasi ternyata salah satunya itu cukup potensial, cukup kredibel untuk direkrut sebagai karyawan. Sehingga sebelum anak tersebut lulus sudah bisa langsung masuk ke bisnis. Nah, itulah yang kami namai dengan percepatan atau akselerasi. Kalau dulu kan akselerasi SMP 3 tahun jadi 2 tahun. Ini sebelumnya. Ya, terkait dengan program ini kira-kira bagaimana tanggapan atau perspektif apa yang kira-kira dari DUDI, terutama Pak Riko selaku owner, selaku CEO CV Masa yang sudah melakukan hal ini dengan sekolah kami. Ya, Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Anwar, Pak
Jadi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Sugeng ini, saya ingin flashback sedikit apa yang kita sudah pernah lakukan ya, dari 2 tahun terakhir dengan SMK 3, yaitu kita pernah membuat yang namanya sharing knowledge. Itu juga bersama dengan Bapak. Sharing knowledge ini kan kita memberikan training waktu itu pernah 4-5 kali, termasuk juga ada asesmennya juga di situ. Karena 4-5 hari itu ada penilaiannya juga. Lalu setelah itu juga ada lagi yang namanya program training, waktu itu dari beberapa teman-teman SMK juga kan juga ada yang dibawa ke tempat kami di pelatihan, lalu dilanjutkan lagi ke magang yang namanya itu waktu itu 6 bulan. Lalu setelah itu ya alhamdulillah akhirnya berhasil, bersyukur sekali bahwa sekarang ini ternyata ada satu anak ya, satu muda yang dan ini juga bisa menjadi contoh bahwa setelah magang bisa kita rekrut, tentunya atas izin dari pihak sekolah dan juga dari orang tuanya. Yang ingin saya garis bawahi di sini kita melihat ini ada satu tingkat yang sangat baik dari pihak sekolah, yaitu SMK 3 sudah banyak sekali memberikan program-programnya ya, dan kami ini terus terang belajar dari ini, belajar dari SMK 3 bahwa ada sesuatu yang baik ini harus kita komunikasikan, kita teruskan. Nah, mudah-mudahan obrolan-obrolannya santai kayak begini ini nanti bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan ini bisa menjadi ada link dan match ya. Karena saya dengar di Surabaya aja, di SMK aja itu setiap tahunnya itu lulusan kurang lebih 9.000. Lalu yang di Mojokerto saya dengar juga kurang lebih 9.000. Ini kalau salah mau dikoreksi ya. Tapi tentunya dari pihak industri sendiri, dalam hal ini kami siswa masa itu kita juga merasakan bahwa untuk mencari tenaga kerja itu juga kita struggle, kita juga nggak mudah. Prosesnya mulai dari rekrutmennya, mulai dari bikin lowongan kerjanya sampai dengan proses interviewnya, interview kita juga training dan sebagainya, itu kan memang membutuhkan proses, dan terus terang juga kan tidak semuanya itu lolos gitu. Walaupun ternyata sudah masuk ke sudah diterima dari proses interview, lalu ada proses interview dan proses belum itu juga lolos juga. Ya, tentunya ini perlu satu sinergitas ya dari pihak si pencari pekerja juga dari industri. Tapi saya juga ingin mengapresiasi dalam hal ini dari pihak sekolah sangat mau memfasilitasi atau mulai dari anak siswa yang belajar sampai menuju kepada industri, sampai dengan bekerja, sampai dengan bisa menerima income gitu. Itu yang saya apresiasi. Karena saya ingat dulu waktu saya sekolah saya nggak ngurusin Pak. Saya mau kemana kerja jadi apa ya. Jadi ya memang saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Ya, mungkin dari saya itu. Ya Pak Riko. Nah, terkait dengan di SMK ini, ya memang tadi Pak Riko menyampaikan ada program PNB. Ya, memang kita melakukan program PNB. Tapi dari kacamata Pak Riko, SMK 3 ini terkait dengan siswanya Pak, pada waktu magang di Pak Riko, kira-kira apa Pak? Kira-kira yang SMK 3 ini kayaknya menariknya di bagian ini anak-anaknya, tapi kekurangannya di bagian ini. Nah, apa kira-kira Pak untuk yang seperti ini? Ini kan menarik untuk juga diketahui. Biar ada perbaikan Pak, ada koreksi. Jadi tentunya memang kalau siswa-siswi itu kan memang ada plus dan minus. Iya. Semua itu kan kembali kepada karakter masing-masing. Dalam hal ini saya ingin sedikit berbagi Pak tentang apa sih dari kerja yang sebetulnya kita cari di sebuah tim. Misalnya tim ini berbeda dengan karyawan. Karena kalau tim ini kita menutup tim ini karena tim ini sudah bisa kita ajak untuk berpikir.
kita benar-benar ingin maju, kita juga benar-benar ingin sukses, dan kita ingin benar-benar bersama-sama. Karena kita ya itu yang kita rindukan. Nah, yang kita cari kriterianya adalah satu itu adalah integritas. Tentunya integritas ini berkaitan dengan pola pikir, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang ada di dalam hati kita itu selalu sama. Ya, dan itu adalah berkaitan juga dengan kejujuran. Itu integritas. Lalu yang kedua adalah passion, ada semangat. Untuk teman-teman itu bekerja, kita melihat harus ada satu semangat. Kalau kelihatan kerjanya agak-agak atau mungkin terus dia dikasih tugas dia nggak melakukan tugasnya dengan semangat, kurang belajarnya, otomatis itu juga lebih membuat kita. Lalu yang ketiga itu adalah attitude. Attitude apa sikapnya dia, caranya dia menghargai orang lain, caranya dia menghargai waktu, dan juga caranya dia menghargai diri sendiri melalui apa? Melalui komitmen. Komitmen itu artinya apa? Enak dan tetap juga harus dikerjakan. Ya, kembali lagi menjawab pertanyaannya Pak Mahfud, bahwa apa sih kelemahan dan kelebihannya? Ya memang kalau anak-anak sekarang ini yang jadi kalau seandainya dianggap kelemahan itu yang biasanya ya passionnya kelihatan kurang, kemauannya untuk belajar. Tapi ini nggak semua loh. Memang ada juga yang mau belajar, berjuang, selalu memberikan yang terbaik, on time, bekerja, jujur. Nah ini ya, karena kalau skill atau keahlian itu sebenarnya bisa kita ajarkan kembali. Karena yang penting mau belajar. Prinsip kita adalah kalau anak tersebut nilainya saat ini katakanlah nilainya adalah 5, di mana dia mau belajar terus 5 bisa jadi 6 bisa jadi 7, bisa jadi 8 dan seterusnya. Tapi kalau yang tidak mau belajar, ya itu otomatis dia harus tahu. Paling itu juga. Kalau hal-hal yang baik adalah ya tentunya saya melihat ada satu attitude yang sangat baik dari siswa-siswa yang dari SMK 3 ya khususnya. Jadi saya sangat terharu sekali pada saat anak siswa itu terus sebagai menyapa kami saling tadi waktu ketemu sama salah satu siswa di sini yang belum pertama kali kita masih ingat sama saya dan saling lagi. Bagi saya itu sesuatu yang priceless ya Pak ya. Yang nggak bisa dinilai dengan uang. Saya rasa itu hal yang baik yang perlu kita lakukan. Mungkin itu Pak. Iya Pak. Jadi memang soft skill itu penting. Jadi di sekolah ini memang diajarkan pagi itu sholat duha, kemudian anak diajarkan untuk menyapa guru, kemudian saling, ya memang kita lakukan. Kemudian tamu kita juga ada Pak Sugeng, ini mitra SMK 3 juga, ya sudah lama sebagai mitra kita dari PT Propan. Dan gimana Pak Sugeng untuk perkembangan SMK 3 ini kalau dilihat dari kacamata Propan, karena ke depan kita leading factory itu harga mati Pak, harus kita lakukan. Nah untuk kedepannya gimana Pak Sugeng menurut Propan? Ya Mas Propan. Terima kasih Pak saya secara pribadi membersamai SMK 3 Stik Bayar. Stik Bayar. Ini sudah tahun ke-11. Tahun ke-11. Masih ingat 2014 awal. Itu Bapak sekolah besar itu bersama Pak Rodi, Pak Amor itu. Bukan, masih betul. Masih belum Rodi. Pak. Waktu itu sempat berkunjung ke tempat kami untuk apa kira-kira yang bisa kita kolaborasikan. Nah waktu itu paket pertama yang memang kita lakukan itu dari Singapura. Jadi beberapa kali kesempatan saya pasti diundang untuk memberikan pelatihan ke siswa terkait dengan visi. Ya berkembang mulai yang ahli termasuk yang spesial, termasuk yang pada saat itu normatif Pak, yang penting kita agenda
kita meninggalkan jejak kepada siswa terkait dengan teknis finishing, ya itu sementara cukup pada saat ini. Iya. Nah, mulai 2017, nah sedikit kita agak paketkan yang berbeda. Ya, waktu itu kita ada kelas namanya kelas industri entrepreneur. Nah, ini boleh dibilang kelas perdana yang sangat luar biasa, waktu itu kita semangat sekali. Jadi kita agendakan mirip dengan yang kelas kita terakhir, kelas intensif 3 hari berturut-turut kita gembleng terkait teknik finishing. Hari ketiganya kita ada asesmen juga, ada prakteknya juga full. Bahkan kita juga melakukan bimbingan pada saat mereka ini sudah sudah dorong lah sebenarnya. Karena kan kita waktu itu pengennya dari PMU itu kan paket melanjutkannya nih, wira swastanya dulu kita. Wira swastanya dulu, karena kalau bekerja mungkin tidak pun di tempat kami di Propam belum terserap mungkin, di tempat lain juga ada masalah. Nah, tapi yang wira swastanya juga mau kita ini kemudian sampai mereka kita diukan 2 titik project. Jadi waktu itu kita sempat dulu. Kita waktu itu nggak nyebutnya mendingan konsultan lah, tapi terlalu tinggi tuh ya. 2018 kita aja, 2017 kita jalan, dan saya perlu apresiasi juga ternyata Stiga ini nggak ada matinya. Nggak pernah mati gaya. Nggak mati gaya. Stiga nggak mati gaya. Matok-matoknya gitu. Mulai 2022 kemarin, beliau ini mencanangkan satu kelas yang biasa kira paket. Kalau dulu kan kami sama dari Propam banyak sudah 3. Akhirnya sekarang ada 3 lagi, Pak. Ada Propam, ada masa, ada. Jadi ini paket magang yang tadi Pak Anwar sebutkan bahwa itu merupakan akselerasi BNW. Ini sudah terlahir dari proses yang sekian periode. Dan ini pun kalau yang bertiga ini, yang ketiga ini sudah paket kelima sebenarnya. Paket pertama 2022 itu dapat rata kalau kita disampaikan kita kelas intensif malah yang lebih ekstrim 5 hari, 4 hari gembleng, 3 harinya Propam, 1 harinya masa, hari terakhir asesmen. Nah, ya waktu itu meetingnya pun Pak untuk prepare itu 1,5 bulan. Soalnya Riko kerjaan. Istimewa sekali, Pak. Kita menyita waktu beliau yang luar biasa pada itu juga luar biasa ini. 1,5 bulan digembleng. Nah, kita waktu itu membela napas panjang sulit juga ya. Tadi 2 orang ya, golden ticket ya. Iya. Justru waktu itu kita sempat saya Pak Anwar ngobrol ini kayaknya mau lanjut Soekarno Pak Riko, tidak lanjut Emang Pak Riko main nyemangati Pak, tidak boleh stop, ayo kita jalan lagi. Kelas kedua dari kelas pertama ini kan full alumni, belum ada alumni ya? Iya. Kelas pertama alumni, yang kelas pertama alumni, yang kelas kedua, kelas 3 sama kedua ada sebagian alumni. Kelas keempat ini kelasnya masih aktif Pak. Kelas kelima malahnya melibatkan masyarakat, masyarakat. Nah, paket kelima ini yang akselerasi itu. Saya sampaikan apresiasi sebetulnya Stiga dan masa yang ternyata berkelompok. Kalau kami kan bersama ya guys, motor ini aja lah. Iya. Sesuai harapan. Ya pikir kita nanti kan paket ini ke depan sambil kita pertajam sehingga kuantiti hasil outputnya itu ada lebih. Harapan kita bersama. Ya Pak Sugeng, ini kemarin itu pada waktu rapotan kenaikan kelas, itu kan kita mengundang orang tua, kemudian kita melakukan pamer produk anak-anak. Nah ternyata di jurusan bangunan itu banyak produk yang sudah jadi Pak. Ada yang sudah dicat dengan yang dari pelatihan dari Propen itu. Nah, kemudian ternyata orang tua sangat menyukai. Hampir banyak produk itu laku. Ini kalau di dalam. Nah, rencana ke depan Pak Anwar dengan teman-teman dari bangunan, kita ingin ada lebih yang greget lagi Pak. Mungkin di luar, atau mungkin di mall, atau mungkin misalkan Propen ada pameran atau apa, kemudian kita diikutkan, kita digendong gitu, atau diajak gitu, atau sama masa gitu, sehingga nanti bisa menunjukkan ini loh mitra
SMK, kemudian tapi ya dilihat dulu layak apa enggak ini dipamerkan gitu. Ada kuratornya, ada kuratornya. Ini untuk memberi apa namanya, Pak, memberi semangat lagi. Karena bagaimanapun ternyata SMK ini juga tidak bisa dilihat dari sebelah mata. Memang sudah layak kalau misalkan sudah lulus itu yang baik memang bisa masuk direktur. Nah, untuk seperti itu Pak, gimana menurut jenengan? Ya. Pak Sugeng. Poin pertama yang sangat dominan itu adalah bimbingan dari Pak Kepala Sekolah di guru. Jujur dalam hal ini Propam sudah beberapa kali membersamai beberapa SMK terkait dengan pameran karya. Lalu waktu itu sampai di wali kota. Nah, poinnya tidak ada pembicaraan lebih lanjut dan ya sama-sama sunnah. Nah, berarti kalau dengan tiga kali ini kan bisa berkesinambungan. Betul. Kalau luar biasanya beliau ini kan kalau misalnya sudah ada pembelajaran melibatkan masyarakat sampai seperti Pak Tungki dari karya siswa setelah itu apa itu sampai dimonitor sama beliau itu luar biasa kayak gitu. Nah ini yang saya kira nanti kita butuh kesabaran dan juga kegigihan dari Bapak Ibu khususnya. Kalau kami yang sama siap. Kami sebenarnya itu kan bagian dari marketing. Betul. Dan kami juga ada Alat program. betul ada apa istilahnya ada dituntut juga untuk mengembangkan awareness. Iya. Propam itu dikenal. Betul. Ya kalau namanya sekolah Pak, itu kita hanya bergelut di internal saja. Kita kayaknya sudah jadi yang terbaik. Dan itu sudah kelihatan baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sudah sering atau banyak kedatangan tamu, kemudian ada umpan balik, kemudian ada outcome. Tidak hanya datang kemudian silo kemudian selesai, tapi itu ada target-target untuk kedepannya sehingga lulusan kita jadi lebih baik. Untuk penutup Pak, ini kami ingin ada pesan atau full seremoninya dari jenengan ini. Gimana Pak kesannya atau pesannya untuk kegiatan tadi, kemudian untuk juga SMK 3 ke depannya gimana? Monggo dari Pak Riko atau Pak Sugeng, gimana Pak? Oke, tentunya ini kan sesuatu yang sudah baik sekali ya. Saya lihat di sini ada pernyataan yang baik ya sekolah, industri. Nah, saya melihat itu, tadi kan sempat saya sampaikan bahwa dari pihak sekolah khususnya itu setiap tahun itu kita ngomong Surabaya. Informasi yang saya dengar setiap tahun itu ada keputusan ya memang tidak semuanya mencari bekerja ya, tapi ada yang juga melanjutkan semua. Nah ini kan harus difasilitasi supaya ini bisa bertemu dengan industri yang lebih. Saya mungkin hanya satu di antara sekian ribu atau juta industri yang ada di Surabaya khususnya. Itu kita ini mencari tenaga ahli, kita mencari tenaga yang bisa kita anggap sebagai partner ke depan untuk bisa maju dan sukses bersama-sama. Itu saya rasa itu menjadi satu harapan banyak industri untuk bisa seperti itu. Nah, tinggal mencari caranya yang supaya kita itu bisa link dan match, ketemu bahwa industri juga bisa mendapatkan tenaga atau tim yang pekerja yang bisa yang proper. Di sisi lain, para pencari pekerjaan ini juga bisa mendapatkan industri yang tepat, gitu, yang bisa dimana dia bisa mendapatkan profit atau income, ya, mendapatkan pendapatan yang layak, gitu, yang bisa menjadi manfaat untuk banyak orang seperti di awal Pak Anwar sampaikan, bermanfaat menjadi bermanfaat itu suatu perjuangan. Nah, tinggal sebenarnya hal-hal yang sudah baik ini tinggal dilanjutkan. Kalau saya melihat ada hal yang baik tadi yang sudah mau ada 5 macam program tadi Pak. Juga sekarang ini kan juga kita sudah ada tim atau
mantan siswinya daripada SMK ini kayak sudah kita rekrut seizin dari orang tua dan dari kepala sekolah juga bahwa ini juga bisa menjadi tim kita. Dan ini juga bisa kita lanjutkan bersama-sama Pak. Terus tadi ditambah Pak Mahmud menyampaikan ada TEPA, bikin tadi tapi ada pameran-pameran. Hal yang baik semacam itu saya pikir begini Pak. Kita ini kan nggak akan pernah tahu. Ini 10.000 langkah itu kan dimulai dari langkah yang pertama. Yang penting kita punya etikat baik, niatan yang baik, motivasi yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya kita jalanin aja. Yang penting eksekusinya, yang segala sesuatu yang sudah kita canangkan ini ya kita eksekusi supaya ini benar-benar bisa memberikan bermanfaat. Mungkin saja. Terima kasih Pak Sugeng, monggo. Kalau dari perspektif saya, industri ini ya mungkin saya kira sepakat juga di Pak Agus, turnover karyawan itu sudah meningkat. Jadi sudah satu organisasi, sudah satu paket, ada saja yang mungkin tambah sulam. Kalau tidak karena ada pengembangan, kita kan juga butuh sosok. Kami di industri juga tantangan sangat tersendiri untuk kita cari SDM ini. Lah sementara suplai dari SMK yang tadi disebutkan angkanya juga sangat spektakuler, banyak sekali ternyata. Nah, dinas pendidikan juga sudah pasti tinggal di link dan lain sebagainya. Nah, poin yang kita sudah sama-sama lakukan ini adalah potret link sebenarnya. Nah, ini yang kita pengen harus tetap ada berlanjutan. Ya, kita tinggal perpanjang aja sehingga nanti hasilnya bisa lebih bagus. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Anwar, apa yang ada di benak Pak Anwar terkait dengan kegiatan hari ini? Kemudian apa yang kemudian akan dilakukan di jurusan bangunan? Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Saya secara pribadi membangga dan menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Memang jangan pernah surut, jangan pernah mundur dengan menebar kebermanfaatan walaupun tetapi walaupun berjarak-jarak. Insya Allah nanti akan membuat sesuatu yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Yang terakhir, terus terang dalam hati kecil saya dari dulu pengen hal yang kita lakukan ini walaupun belum ada apa-apanya, tapi sebetulnya sudah ada tool itu disampaikan ke teman-teman Pak Mahmud, ke teman-temannya Pak Sugeng supaya ikut berperan serta untuk anak bangsa ini. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Jadi ini sekelumit terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu kita berbincang santai dengan Pak Riko dari Masa, Pak Sugeng dari Proven, dan Pak Anwar selaku subuhnya di bangunan. Saya kira itu mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan, dan yang jelas logo atau motonya SMK adalah SMK bisa. Dan ditambahi sama Pak Riko tadi, ada kebermanfaatan. Ini yang paling penting kuncinya. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.